Ternyata di Kahfi itu ya kita kayak diingatkan, diceritakan, dikisahkan tentang kehidupan kita sehari-hari gitu Kak. Ya. Yang kita itu kadang-kadang oh ternyata kayak gini, oh ternyata kayak gini. Dan itu yang ngebuat sebenarnya di semester-semester awal itu kita kayak nih bener nggak ya gitu? Ya kayak kita mau berontak dari habit kita, kebiasaan kita yang sudah bertahun-tahun, terus kayak dikenalkan dengan sebuah sistem baru di otak kita kayak mau kayak gini, tapi itu salah gitu. Harusnya kayak gini, tapi kayak badan tuh belum nyampe gitu kan. Ilmu sebagus apapun kalau kitanya tidak langsung aplikasi. Saya selalu ingat tuh ada satu, saya lupa yang bilang siapa, tapi jangan jadikan otak kita sebagai gudang sampah ilmu pengetahuan katanya Kak. Yang tahu oh ini tahu tapi nggak dipraktekan gitu kan. Nah dari situ Kak, itu benar-benar ilmu Kahfi walaupun gratis tadi, kayaknya kalau dibandingin yang lain masih dalam di Kahfi sih. Karena ekspresi suara dan lain sebagainya tuh di Kahfi lah gitu. Ada satu quote yang keren banget yang bisa kau sampaikan di edisi saat ini adalah, dengan kita akan lebih kuat dengan mendengarkan dan kita akan lebih pintar dengan berbagi. Dan satu quote ini yang pas banget buat episode kali ini ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sapa Alumni, kita cerita-cerita kita. Tentunya akan banyak cerita-cerita yang menginspirasi, cerita-cerita yang bisa membangkitkan semangat kita, yang bisa memotivasi agar apa ya, agar khususnya buat para mahasiswa Kahfi ataupun alumni Kahfi yang sudah lulus di luar sana ya bisa juga berbagi di sini. Dan tadi ya kalau kita bilang bahwa kita akan lebih kuat dengan mendengarkan, lebih kita dengan berbagi. Kenapa? Karena ilmu Kahfi prinsipnya memang seperti itu. Dan tamu kita pada hari ini atau episode kali ini, wah seorang yang buat Koji ya luar biasa ya. Mungkin bisa jadi contoh juga buat adik-adiknya yang masih belajar di Kahfi atau juga buat alumni Kahfi yang di luar sana gitu. Dan pengalaman-pengalamannya bisa kita dengarkan ceritanya di episode kali ini. Kita sambut ya Mas atau Abang? Mas Rivan. Ya, Kak Oji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ban? Sehat. Alhamdulillah. Kak Oji sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Orang apa sih, Ban? Jawa, Sunda, apa sih? Blasteran, Kak Oji. Blasteran. Iya. Apa tuh? Ibu saya ibu saya Sunda, bapak tuh Jawa. Ibu saya Sunda, Jawa. Bapak Jawa. Ibunya Jasun dong ya? Jasun berarti. Iya, Jawa Sunda. Ya. Ibu Sunda mana? Ibu Sukabumi. Terus bapak itu Magelang. Oh, iya. Tapi kalau mudik sekarang kemarin? Kemarin tuh ke Magelang. Oh iya. Ke Magelang. Karena iya, ya. gantian lah. Ya. Pan, ya tadi kalau udah kenapa sih dipanggil ke sini, bukan berarti apa ya? Yang lain biasanya nggak ada waktu juga. Sibuk emang aja. Habis kemarin waktu diundang ke sini katanya yang tuaan dulu gitu kan. Katanya yang muda-muda belakangan gitu kan ya. Kadang yang tua-tua agak susah Pak. Jadi yang muda-muda dulu ya. Yang paling terpenting adalah apapun profesi Anda, apapun mungkin aktivitas Anda saat ini, ya teruslah datang ke sini ya, Sapa Alumni. Betul, buat berbagi sama diri kita. Pan. Ya, tadilah cerita dulu. Lahir di mana, gede di mana, orang tua dari mana, sekolah di mana. Kita salah satu alma mater ya. Satu alma mater ya. Iya. Pokoknya kalau ada kampus yang macet, kecil, terus rame, ya itulah kampus. Ada ATM-nya tuh. Ya, bina suami istri kalau kata Ustaz Roma ya. Istri gue juga sama lagi Kak. Gue dari situ juga lagi Kak. Oh ya, bini lu MBSI juga. Iya. Ya. Kesebut deh. Sponsornya. Iya, pokoknya katanya itu kampus namanya bina suami istri. Ada kebetulan ya, nggak sengaja ini gue juga baru tahu ya. Jadi asal mana itu? Jawa, Sunda. Lahir di Sukabumi kok. Lahir di Sukabumi. Gede itu SD SMP Sukabumi. SMA itu sempat di Magelang setahun. Tapi kelas 2 kelas 3 baru balik lagi ke Sukabumi. Kenapa bolak-balik kayak gitu kan? Sukabumi itu sebenarnya iya, awalnya tuh mau netep di Magelang kan. Cuman kayaknya belum terlalu betah ya waktu itu ya. Akhirnya balik lagi gitu karena kan bapak juga di Jakarta waktu itu. Gitu. Dan SMA di itu tadi di Magelang. Kelas 1 di Magelang, kelas 2 kelas 3 balik lagi ke Sukabumi gitu. Iya, jadi kebanyakan sih di Sukabumi. Kuliah sebenarnya ini
Ini Agak-agak. kampus ketidakberdayaan gitu. Ya, daripada nggak kuliah gitu ya. Iya. Gitu. Maaf, tapi orang hebat ya, tenang. Tenang. Nih, Kak, jadi sebenarnya dulu tuh sempet tes juga. CPN, SPM. Iya, di STAN. Ya, Nggak lulus, nggak diterima kok. Kok ceritanya sama kayak gue. Ya terus. UIN juga enggak. UIN enggak. Nyari kemana lagi STAN berapa nih? kali? STAN 1 kali. Gue 3 kali, Pak. Aduh, lebih istiqomah ternyata. Ya, kalau masih ada 4 kali, gue mungkin akan coba kali ya, karena ini sering kau ceritakan di sesi motivasi ya. Karena katanya Kak Oji kan asli orang situ tuh. Orang ya masih Akamsi lah ya. Iya. Katanya nggak tahu ya sampai sekarang, mudah-mudahan yang nonton gitu orang situ, orang asli situ tuh udah jadi kutukan tuh, memang nggak bisa masuk STAN kecuali Sabtu Minggu kalau STAN-nya dibuka gitu kan ya. Ya, jadi 3 kali Koji ikut ujian STAN, tapi ya tadi itu nggak diterima. Iya. STAN nggak diterima. UIN nggak diterima juga. Berapa kali UIN? 1 kali. 1 kali juga. Iya. Terus karena memang targetnya tuh tahun itu harus kuliah, Kak Oji. Orang tua kan nggak kuliah ya, Kak Oji ya. Betul. SMP, SMA gitu kan. Terus ya udah, nanti kalau kerja duluan takutnya udah keenakan kerja. Jadi harus kuliah ini. Ini di mana lagi nyari kampus? Itulah di Ciputat itu ada sebelum flyover tuh kalau. Jadi sebelum UIN ada itu ya. Iya, gitu. Jadi di situ. Tapi kan di situ mungkin kalau ada pepatah itu katanya lebih baik daripada kita di danau gitu, Kak Oji ya. Jadi ikan kecil mendingan satu di baskom tapi kita jadi yang ikan besar gitu. Ya udah kita maksimalin aja di situ gitu. Udah ada tahun berapa sih itu? Tahun berapa? 2011 apa ya? 2011 sih. Iya kayaknya deh. Gua aja lu 2010 11 kayaknya. 2007 dia 2011 baru masuk ya. Ya, kayak dari kuliahan kan ya. Apa jurusannya, Bang? Jurusannya dulu itu SI, TI. Iya, dulu D3-nya manajemen informatika, Kak Oji. Manajemen informatika. Tapi lanjutin S1-nya di Nusa Mandiri tuh. Iya. itu iya, itu masih saudaraan itu. Iya, buat Anda alumni BSI dan Nusa Mandiri bolehlah berbangga di podcast ini ya. Kita nggak lagi promosi kampus. Ada nanti. Kebetulan, tenang. Iya. Ya, tenang. Kita penguasa panggung BSI ternyata gitu kan. Ya, baik. Iya. Oke. Terus ketemu Kahfi itu pada saat masih kuliah di BSI. Kuliah BSI, Kak Oji. Jadi waktu itu emang ya udahlah gitu kan. Kita maksimalkan gitu Kak Oji ya. Kita maksimalkan lah gitu. Nah, di situ tuh ada satu dosen yang dia itu ternyata lupa lagi namanya Kakak, mohon maaf ini. Dosen di BSI. Ya. Karakter building gitu kan. Nah, dia tuh jelasin tentang materi bla bla bla. Terus dia jelasin kan, ada yang nanya kalau nggak salah tuh. Pak Mega. Lupa deh, Kak. Pak Mega Cendra. Bukan. Perempuan. Oh. Iya. Jadi di situ diceritain waktu itu yang daftar banyak ke Kahfi. Dari situ mau gitu kan. Akhirnya terseleksi lah. Tinggal ada sendiri di Kahfi. Iya. BSI. Angkatan 11. Saya kan angkatan 12. Dia angkatan 11. Siapa tuh? Perempuan, lupa namanya. Masih muda, agak ini dia. Masih muda. Siapa? yang pernah jadi dosen. Masih ingat. Iya. Bukan. Tapi kesini memang jarang kelihatan. Oke, lanjut. Ya, dari situlah kenal Kahfi, ikut. Tapi berapa orang dari BSI pada saat itu? Akhirnya awalnya kan kuliah gratis gitu kayak. Terus pas diminta waktu itu kan mendekati akhir lah ya, gelombang-gelombang terakhir. Jadi memang udah agak lumayan ini kan, misalnya kan agak berjenjang gitu kan ya untuk investasi di awalnya. Nah, akhirnya nggak ada yang ikut seminar. Jadi maunya itu dia tulis kan, dia catat yang mau siapa. Akhirnya ikut seminar, Ripan aja sendiri tuh, Kak. Mau kebakar di awal-awal doang ya. Kebakar di awal-awal doang. Nah, di situ. Ya. Ini yang pelajarin cuma satu. Perwakilan BSI cuma satu. Kak? Ya Allah. Sama sih. Perwakilan BSI Cipul juga cuma satu kan. Ya. Nah, terus apa yang pertama kali pasti ya ada kendala di daftaran? Pendaftaran semua lancar sampai seminar, Kak. Cuman pertama kali lihat seminar ya itu disitulah mulai terinspirasi untuk menggeluti public speaking, Kak. Oke. Jadi karena ngelihat kan, oh berarti public speaking itu waktu itu kan kita ngiranya adalah cuma teknik doang gitu kan. Tapi ngelihat Om Bagus kayak memang ini harus ada dari
fondasinya juga yang dikuatin gitu. Penerimaan mahasiswa KAPI, Iya. calon mahasiswa KAPI angkatan Angkatan 12. Oh 12 ya? Iya. 12 Rido. Iya, angkatan Ridho. Oh Koji ingatan gua angkatan 13 ya. Ridho Abror. 12. Iya. Geng-gengnya Arifin. Iya, Abror, Mahmud Sombong Arifin iya. ada tuh. Salah satu angkatan paling kaya di media gitu kan, Iya. modalnya gede ya kan. Ya nanti kita undang tuh. Iya. Iya, angkatan-angkatan yang apa ya, menggebrak media pada saat itu dulu. Aduh. Iya, film-film kamera dan segala macam. Iya. Angkatan 12 ya? Angkatan 12 Kak. Seminar, aman. Seminar aman. Yes, Prakawan. Itu dia. Ternyata saya tidak masuk dalam orang yang lulus Kak. Nggak lulus Kak. Jadi waktu itu yang diterima kan kurang lebih 200 orang tuh Kak. 4 kelas. 4 kelas. Iya, waktu itu Om Bagus berbaik hati tuh kan. Ayo yang serius, di hari pertama itu datang aja. Akhirnya ya udah karena memang niat kuliah kan. Datang lah, dan di situ masuk tuh beberapa orang yang itu ada orang-orangnya kan, Pia, Harsin, itu tuh Kak. Itu kelas-kelas Abu Nawas tuh Kak. 1, 2, 3, 4, 5 ini nih. Kita kaum yang tidak lulus di awal, tapi ya tetaplah kita berusaha gitu Kak. Kita nggak bisa ya nebak ya bahwa orang-orang yang ya kadang kan gini ya, di awal itu selalu kita bilang sama calon mahasiswa, kita bilang gini kan, tolong yang serius ya serius gitu kan, karena jangan sampai kita mengeliminasi orang-orang yang ya ibaratnya lebih serius daripada Anda kan. Itu ketakutannya memang seperti itu, karena memang ya KAPI ya, bahasanya kampus tapi sesempit itu ya. Iya, betul Kak. Ya nanti saksikan sendiri bagaimana itu belajarnya. Ya kan, singkat aja. Tapi oke, selama proses dari udah diterima lah ya. Terima. Kata 12 apa waktu itu? Itu Abu Nawas kelas. Masih ada Abu Nawas sih? Dulu lupa ya. Abu Nawas Kak. Jadi yang satu lagi iya. Enggak, apa sih namanya apa aja waktu itu? Kelas 12. Ibnu apa tuh? Apa aja pokoknya lah. Wali kelas Kasya. Oh, Kasya. Pertama kali. Itu harus diundang juga tuh. Kasya, iya. Saya inget. Iya, gunung mana yang belum dia daki gitu. Iya. Kan, ya. Nanti boleh diundang ya Kasya. Survival Pak. Iya. Terus dari selama perjalanan di KAPI, paling ibaratnya awal-awal lah ya, kagetnya. Iya. Atau mungkin kok begini ya. Terus kan ada bagian mungkin kayak di KAPI itu kayak ditampar banget gitu. Ya, silakan Pak. Iya, jadi sebenarnya yang menarik itu di pas kuliahnya sih memang kayak karena kan kita ngerasa di luar itu ya ternyata pelajarannya kayak gini gitu. Ternyata di KAPI itu ya kita kayak diingatkan, diceritakan, dikisahkan tentang kehidupan kita sehari-hari gitu Kak. Yang kita itu kadang-kadang ternyata kayak gini. Dan itu yang ngebuat sebenarnya di semester awal itu kita kayak nih bener nggak ya gitu? Ya kayak kita mau berontak dari habit kita, kebiasaan kita yang sudah bertahun-tahun, terus kayak dikenalkan dengan sebuah sistem baru di otak kita kayak mau kayak gini, tapi itu salah gitu. Harusnya kayak gini, tapi kayak badan tuh belum nyampe gitu Kak. Itu pusing-pusing di awal tuh berasa tuh Kak. Kayaknya semua orang sih. Kebiasaan yang tidak pernah kita lakukan. Iya, terus kayak kepikiran hal baru, nggak boleh berpikiran kayak gini gitu kan. Terus tapi kok ini otak tuh mikirnya ke situ terus gitu kan, hal negatif. Dari sekian materi yang ada atau mungkin ilmu yang kayak yang paling berkesan banget sih Pak? Kalau di saya tuh mindset itu lebih ke SC Kak, Saugandio sama public speaking. Public speaking ya, Kamamdu. Iya, Kamamdu wali kelasnya tuh. Kenapa emang? Iya. Kenapa? Iya kalau yang di SC dulu mungkin ya. Yang di SC tuh lebih ke yang tadi lah kita ternyata diingatkan tentang serasi konstruktif dan damai gitu-gitu kan ya, yang itu yang paling utama lah, karena kita pun yang saya lakukan ketika di kerjaan atau di kehidupan sehari-hari itu yang paling utama. Kenapa? Karena kita kadang-kadang nggak sesuai antara apa yang kita impikan dengan tindakan kita sehari-hari Kak. Jadi kayak berasanya tuh dari situ, kita tuh kayak impiannya tinggi gitu kan, kayak sekarang lah ditanya setiap orang kayak punya impiannya tinggi-tinggi kan gitu kan. Tapi kayak ngelihat kayaknya habit tuh tidak akan nyampe ke sana deh gitu kan. Kayaknya banyak gitu yang kayak gitu. Termasuk saya waktu itu. Termasuk banyak tantangannya tentu kan. Banyak tantangannya karena ini lu pengen sukses tapi kok males-malesan gitu kan. Terus siapa gitu yang bilang itu kalau mau sukses itu nggak bisa tidur 8 jam sehari gitu Kak. Siap. Kita itu yang
selesai kafe jam 11, terus nongkrong sampai jam 1 gitu. Jangan ditiru. Iya waktu itu kan ya, itu masa-masa itu Kak. Masa-masa masih muda. Masa-masa gitu kan, masih ya. muda. Sekarang udah gak kuat tuh kayaknya. Dan dari situlah mulai ternyata harus seperti ini. Berarti harus selaras gitu-gitu. Angkatan 12 tahun berarti masuk awal tahun berapa sih? Itulah 2012-13an ya. 12. Kalau nggak salah tuh. 2011. Barengan kuliah berarti barengan Di bawah lagi deh kayaknya, gak lupa deh. barengan kuliah BSI kan? Barengan. Kuliah. Barengan. Berarti siang kuliah, malamnya Betul, kuliah lagi. betul. Gitu kan ya. Iya. Lulus kerja atau gimana? Nah, BS itu sampai D3 dan waktu itu alhamdulillah juga Kak, karena kampus BSI kan waktu itu di Ciputat masih baru. Jadi ketua senat juga di sana. Oh, iya. Gitu kan. Nah, terus Kalau dia masih aktif, belajar lah. gue sih anak malam gitu. Sebenarnya gini sih Kak, kenapa itu pengen jadi senat juga? Karena kan udah masuk kahfi. Tapi kayak di kahfi itu kan kayak ini mungkin pesan buat teman-teman adik-adik yang masih kuliah juga ya Kak. Kayak setiap minggu tuh kan seminggu 2 kali waktu itu Kak, dicas terus kan. Tapi kita tuh kayak nggak ada media untuk mengeluarkan itu gitu Kak. Oh tetap ya. Aktualisasinya, karena sesuatu ya, realisasinya. betul kayak ngalir gitu. Oh hari ini misalkan Kak Oji sharing tentang subconscious. Ini kok prakteknya di mana ya gitu. Oh tentang public speaking, ini prakteknya di mana ya. Nah disitulah untuk mengalirkan ilmunya mana nih senat ini Ya, gitu karena kan. guru kita ya guru sehat kita Om Bogu juga mungkin juga kakak-kakak Dewan Walian juga selalu ngingetin bahwa ilmu kahfi itu ya ilmu praktek. Betul. Apa yang didapatkan di jam itu mungkin 1 jam ke depan juga bisa langsung dipraktekkan. Langsung, nah, jadi memang ya beruntunglah orang-orang yang mungkin kayak misalnya guru atau mungkin orang-orang yang sudah profesional di bidangnya komunikasi, karena enak banget tuh ya dapat langsung. Iya. Nah tapi juga tidak menutup kemungkinan buat adik-adik yang belum punya kegiatan apa-apa, belum punya wadah apa-apa, maka ciptakan wadahnya sendiri kayak penutupan ya kan. Betul. Ya, terus keluar. Ya. Nggak lama nganggur kan? Enggak, itu D3 lulus, lanjut S1 Kak. Oh lanjut S1. Lanjut S1 sambil kerja waktu itu di Kemenkes. Jadi honorer waktu itu di lab manajemen data. Oke. Gitu. Nah di situ tuh itu sambil kuliah gitu kan di kahfi, kuliah juga di Nusa Mandiri sambil kerja gitu Selesai kan. lah ya. Selesai, alhamdulillah Kak, alhamdulillah. Nah, kan salah satu yang ya bisa kita bilang bahwa kebanggaan lah buat kahfi. Betul. Gitu kan ya, bahwa Ripan ini kan ya tiba-tiba jadi dakwah gitu kan ya. Jadi ibaratnya masuk dalam ranah bahwa ternyata di satu lembaga besar ya kan, Mary Riana gitu kan. Boleh dibilang ya. Ya, Mary Riana, Rumah Besar Merut, ada seorang anak kahfi gitu kan yang bisa masuk ke situ gitu kan. Ya kita tahu lah Mary Riana seperti apa gitu kan. Itu tiba-tiba datang anak kahfi gitu kan ya. Nah, apa sih sebenarnya bisa ya? Kenapa tiba-tiba bisa masuk atau bisa keterima di Mary Riana? Ada kaitan dengan kahfinya? Sangat. Menurut saya 90%. Karena 10% ilmu kampus Ciputat itu nggak kepake Kak. Itu ijazahnya kalau nggak S1 dia nggak tembus interview Kak. Oh gitu ya. Saya S1 nih. Coba kamu interview. Jelasin saya public speaking ilmu kahfi. Iya, jadi waktu itu menarik tuh Kak. Waktu itu di kita kan diajarkan tentang dream mapping waktu itu kan Kak ya. Iya, betul. Kita punya timelinenya per 5 tahun, 10 tahun, terus juga mau jadi apa dan lain-lain. Saya waktu itu inget banget ngelihat Segi sama Lukman. Kuliah, dia udah jadi trainer. Terus saya bilang, wah ini kayaknya enak nih, ngomong dibayar gitu. Ini kayaknya enak nih gitu kan. Dulu tuh cuma enaknya aja gitu kan. Nah waktu itu, terus waktu itu boomingnya 2015an kayaknya Kak. Filmnya Miss Mary Riana. Mimpi $1 juta. Iya, Mimpi $1 juta. Terus saya nonton filmnya gitu kan. Follow Twitternya waktu itu. Di situ ada info lowongan jadi trainer. Ya udah, saya coba apply, bla bla bla. Dia suruh kirim esai gitu Kak. Esai, terus kita ngetik. Belum ada ChatGPT pada saat itu. Belum ada. Kalau ada, udah bagus semua itu ya. Ya, terus dari situ kirimlah. Katanya sih setelah saya akhirnya dikasih tahu itu ratusan CV lah yang masuk. Kirim esai, bla bla bla. Terus dari 100 itu diseleksi lagi jadi 40 Kak. 40 orang itu didatengin semuanya. Dari macam-macam, ada dari Medan, dari mana-mana gitu kan. Di kantornya Miss Mary. 40 ada Mary Riananya, ada timnya, ada kita 40 orang. Terus Miss Mary itu cuma bilang gini, coba kamu bikin nanti presentasi dalam waktu 2 menit
Ya. Dan saya kasih waktu sekarang 5 menit buat bikin skrip gitu kan ke semuanya. Temanya apa? Temanya adalah kenapa saya harus menerima kalian. Gitu. Udah selesai. Yang mengerikan adalah samping saya tuh kayaknya itu pinter banget Kak. Pas dia maju itu bener-bener plek ketiplek gitu Kak. Dia tuh nulis gini, dia kayaknya sama gitu kan. Nah kita untungnya itu pertama kali interview itu yang massal itu kan ilmu kafi. Saya masuk di semester public speaking yang Kak Mamdu nih. Lagi pas-pasnya lah. Iya, pas banget itu. Dia dijelasin tentang ice breaking gitu kan, energizer, closing power waktu itu kan ya. Terus juga 3V dan lain-lain. Saya tuh cuma bikin kerangkanya aja. Opening. Terus yang keduanya itu konten lah, karena kan cuma 2 menit kan ya. Kontennya apa, terus closingnya apa. Akhirnya saya jelasin, saya cerita gitu kan di situ. Wah, yang lain tuh, dan itu dialarmin 2 menit tuh. Jadi kalau dia lebih atau kurang, udah pasti nggak lolos. Pasti nggak lolos. Itu awal-awal angkatannya Koji tuh ya, angkatan ketiga tuh ujiannya gitu. Oh gitu ya. Ada pembagus, belakang ada timer kita nggak belakangin jam. Jadi harus sesuai. Iya, kita nggak diliatin detikannya kan kayak. Nggak dilihatin gitu kan. Makanya betul. selalu yang disampaikan sama kadang-kadang Koji sampaikan ke adik-adik itu udah gitu. Kita harus cerdas secara spasial waktu kan. Betul. Tahu timing yang diberitahu kan gitu kan. Iya. Itu Kak, 2 menit Kak. Terus yang lain kan pada yang lain tuh dahsyat-dahsyat gitu kan. Wah, saya pernah ikut seminar di Australia 60 juta bla bla bla. Terus kita mikir Kak, saya seminar di UIN 400.000. Iya 400-500 ribuan itu. Udah ini ya, nih saya bangga dengan BSI lah kayak sekarang ya. dengan jadi BSI saya bisa jadi sekarang. Dan Kavi juga. Maksudnya kalau kita mikir secara, mungkin kalau dulu nggak belajar SC di Kavi Kak, di mapping di Kavi, kita udah minder duluan Kak, lahir di kampung yang jalannya aja masih batu kan waktu itu kan ya. Terus kuliahnya BSI. Iya kan? Maksudnya waktu itu juga belum kayak sekarang lah ya, belum kayak sekarang. Itu kampusnya Obama. Jokowi juga waktu itu. Iklannya pakai ini. Iya, dan di Kavi. Maksudnya ini kalau saya mau ceritain juga 60 juta, gratis gitu. Gitu kan. Nah, dari situ akhirnya saya bikin saya bikin ice breaking, konten, closing power. Ice breaking oke, aman, konten saya jelasin lah kenapa kan. Nah di closingnya itu betul-betul saya sangat-sangat Kak Mamdu waktu itu yang ngajarin kan. Kita closing itu kan paling penting, opening dan closing. Closing power ya. Closing powernya tuh Kak. Akhirnya setelah bla 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 bla, terus terakhir Kak, saya timingnya udah bener-bener ke timing aja gitu kan. Terakhirnya tuh saya bilang gini Kak, mungkin itu yang bikin diterima. Karena waktu itu jadi tepuk tangan semuanya lah. Terus saya bilang gini, saya ingat Kak, di ilmu kahfi kan ada simpati kan, yang orang itu menyukai kalau dia diidolakan gitu kan ya, yang dia itu bener-bener ya udah kita sama lah sama dia. Nah jadi saya ingat di buku Miss Mary itu ada kutipan Bung Karno. Kesimpulan waktu itu tiba-tibanya adalah berarti Miss Mary ini mengidolakan Bung Karno. Terus saya nyari quotes quotes apa yang Bung Karno yang sama gitu. Akhirnya dapat lah. Waktu itu saya bilang, beri saya 7 pemuda. Gitu ya. Bukan yang itu. Bukan ada yang gitu. Terus satu quotes yang saya ambil itu adalah akhirnya udah itu gitu kan. Terus terakhir dari saya bilang gitu kan. Saya teringat dengan sebuah quotes dari Bung Karno. Bung Karno bilang, jangan kita melangkah ke depan dengan kebutaan. Tapi jadikanlah masa lalu sebagai kaca benggala sehingga kita bisa melangkah ke depan, kita bisa berpijak pada pijakan-pijakan yang pasti. Dan itulah kesamaan antara Bung Karno, Miss Mary dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ tuh, jadi kaget gitu, disamain gitu. Dari situ lulus tuh Kak, alhamdulillah ke 6 besar. Seleksi 6 besar ketemu one on one kayak gini Kak, sama Pak Alfa waktu itu CEO-nya kan, suaminya Miss Mary. Dan Miss Mary lagi-lagi ya ilmu kahfi lah, kita ilmu kahfi, mirroring dan lain sebagainya gitu, kita pakai lah semuanya gitu kan. Nah dari situ dari 6 besar itu kurang lebihnya ya kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Di situ baru saya kenalkan kahfi. Kamu kan di sini katanya S1-nya sistem informasi, tapi pas saya lihat presentasi tadi itu kok struktur dan waktunya tepat, itu benar-benar tepat Kak. Tadi tet gitu kan, dan saya gitu kan, tet langsung tuh, udah selesai gitu. Itu bisa kayak gitu belajar di mana gitu. Terus saya bilang di kahfi. Nah di situ dia mulai tanya-tanya lah tentang kahfi gitu kan, karena memang waktu itu planningnya untuk jadi trainer Meririna School of Public Speaking gitu. Dan dari situlah ngobrol-ngobrol tentang kahfi, saya sampaikan saya sedang belajar public speaking gitu kan. Terus public speaking juga nggak cuma teknik, tapi juga harus fundamennya pikirnya itu
clear dulu gitu kan. Nah dari situ dia oh iya setuju kata dia gitu. Nah itu banyak kesamaan lah di situ. Nah yang tadi seminar 60 juta diterima nggak Pak? Enggak. Yang diterima 2 orang Kak. Oke. Yang diterima 2 orang dari ratusan 146 diterima 2. Satu orang Medan, satu saya. Iya. Alhamdulillah tuh. Kan nanti kan seminarnya gratis. Iya, Yang orang Medan seminarnya bayarnya 60 juta. Terus ada yang cerita lagi saya udah nerbitin buku di Gramedia berapa puluh gitu kan. Wah, saya buku kafe aja masih saya susun ini. Iya kan? Iya. Berarti kita akan bilang bahwa apa ya? Ya gratis itu bukan berarti murahan. Bukan berarti murahan. Benar Kak. Kalau kata orang kan orang tergantung orangnya gitu Kak ya. Betul. Ilmu sebagus apapun kalau kitanya tidak langsung aplikasi. Ya. Saya selalu ingat tuh ada satu saya lupa yang bilang siapa tapi jangan jadikan otak kita sebagai gudang sampah ilmu pengetahuan katanya Kak. Yang tahu ini tahu tapi nggak dipraktekan gitu kan. Nah dari situ Kak itu benar-benar ilmu kafe walaupun gratis tadi kayaknya kalau dibandingin yang lain masih dalam di kafe sih. Karena ekspresi suara dan lain sebagainya tuh di kafe lah gitu. Ya karena apa? Karena di kafe nggak banyak hal-hal yang tidak yang tidak sesuai dengan pandangan orang bahwa murah itu murahan gitu, bahwa apalagi dan kita memberikan gratis ini bukan karena memang ilmunya murahan tapi memang karena kita ya tadi ya dengan bahasa di awal yang gue sampaikan bahwa kita akan kuat dengan mendengarkan, kita akan kuat dengan berbagi karena ya tadi itu kan jadi satu keberkahan buat kita. Makanya kita selalu doain ya buat guru saya kita Om Bagus juga buat kakak-kakak yang ya senantiasa berbagi kahfinya sendiri kan, mungkin dengan istiqomah dengan kondisi sekarang gitu kan. Dan ya tadi kan ada kesamaan antara di kahfi dan Meridiana gitu kan. Terus apa sih dari dua tempat di awal karirnya Rifan ini apa yang paling yang bisa diambil? Iya. Jadi kalau yang saya lihat waktu itu kan kayak di Meridiana itu memang belum ada kurikulum yang jelas. Jadi Meridiana itu punya materinya ada ini gitu ya. Tapi dia belum membuat satu kurikulumnya yang itu biasanya ada SOP-nya kan. Nah, alhamdulillah waktu itu juga saya jadi tim pembuat kurikulumnya di Meridiana School of Public Speaking dan Meridiana School of Smart Learning waktu itu. Jadi dia mau bikin 2 sekolah gitu kan. Dan itu banyak teori-teori kafe yang memang saya pakai juga, termasuk adalah penyusunan materi tadi, ice breakingnya apa, kontennya apa, closingnya apa gitu kan. Nah, sebenarnya kalau secara angka mungkinnya di sana itu belasan puluhan lah, iya belasan puluhan lah kayak itu. Sejam, 2 jam, 3 jamnya itu, aduh luar biasa gitu kan. Tapi berapa lama sih di Meridiana? 2 tahun. 2 tahun Kak. Ngerasa apa ya cukup untuk jadi partisipan atau berpartisipasi di Meridiana? Ya karena kan ya karir, harus punya pilihan kan. Betul. Dari Meridiana habis itu ke Jafra. Ini di awal sebelum mulai gue lagi mikir gitu kan. Mungkin ada yang sama juga sih. Karena setiap saya bilang juga itu iya kan. Wah, dia pernah kerja di sosis. Iya. Ada temennya, lu kerja di pabrik ayam kan? Bukan. Kosmetik lah ya. Kosmetika. Waktu itu sama kayak Oriflame lah ya. Oriflame Jafra kayak gitu. Dan karena mungkin saling berhubungan karena tadi ya sharing komunikasi tetap ya. Iya. Walaupun mungkin dunianya perusahaan udah berbeda, kosmetik lagi. Beda, iya. Jafra berapa lama? Di Jafra 2 tahun Kak. Jadi saya 2 tahun. Iya. Emang sengaja gitu ya? 2 hal mungkin Kak. Pertama waktu itu ya kita belajar dari yang selain dari Om Bagus gitu kan, kita belajar dari yang terbaik lah ibaratnya ya, termasuk yang di sini Om Bagus sudah dikasih fundamennya. Terus kalau kita dengerin juga, mungkin waktu itu saya dengar dari Jack Ma kalau nggak salah Kak. Dia tuh bilang yang before 20 katanya kan, be a good student gitu kan, yang itu kan dia. Nah, jadi taunya di usia 40. di 20 sampai 30 tuh katanya follow somebody. Nah, itu yang saya kejar adalah Om Bagus dan Miss Mary kan, karena memang saya pengen jadi trainer. Terus kalau trainer itu kayaknya kalau hanya di satu industri kayaknya nggak akan relate kalau pas diundang di industri lain gitu Kak. Pokoknya saya pertama di Kemenkes 2 tahun, kayaknya 2 tahun cukup gitu kan. Om Bagus juga waktu itu kalau nggak salah minimal tuh 2 tahun gitu kan. Terus yang kedua itu di Meridiana itu lebih ke corporate lah ya, corporate training, ada workshop dan lain sebagainya gitu kan. Terus yang ketiga itu di
itu kan multi level Kak, direct Ya, selling. Betul. Direct selling gitu kan. Terus yang keempat itu kan saya habis dari Meridiana ini ke Evermost. Dia lebih startup. Iya, terus yang kelima Berapa lama sih di Evermost. 2 tahun 3 bulan. jabatannya? Terakhir itu reseller performance dan training manager. Jadi saya 2 kali ke Evermost Kak. Evermost. Ngapain aja? Di sana itu dia jadi kayak ini Kak. Awalnya itu ya. Ini di Jafra tadi Kak. Saya interview sama biasalah ada BDM, kemudian ada NSD National Sales Director. Ini juga ilmu kahfi. Saya interview itu 2 jam. Setengah jam itu dia nanya saya Kak. 1 jam setengah saya nanya dia. Karena dia cerita, oh anak saya itu seumuran kamu. Oh iya anaknya ini usia berapa emang sekarang di mana gitu. Akhirnya 1 jam setengah dia cerita anaknya. Perempuan. Perempuan Kak. Itu ilmu kahfi tuh. Maksudnya kenapa dia cerita seperti itu kan itu sebenarnya? Saya bisa kerja di sini saja di menantunya ibu aja. Gitu. Enggak. Jadi dia mirroring ini kan kayak, oh gitu ya. Oh dia suka ini. Jadi saya nanya. Diterima nih gue interview 2 jam gitu kan. Nah dari situ si NSD-nya ini National Sales Director-nya ini dia jadi co-foundernya Evermost, co-founder startup. Resign dari Jafra, dia udah duluan ke sana, terus dia set up bla bla bla. Saya masih di Jafra kan. Tarik lah ya. Iya, Pan tolong dong bantuin nih. Gue udah ada reseller sekian ribu. Ya. Bikinin deh kurikulumnya gitu kan. Nah di situ yang lagi-lagi ya dari nol lah Kak. Ya. Dari nol kita bikin, kita riset dulu. Ya, kan gini, setiap orang punya alasan. Kalau tadi lo bilang gitu, misalnya lo mulai dari nol gitu kan. Kenapa berani? Karena kan sebelumnya udah settle dong. Betul. Waduh, mantap banget itu. Ya. Paling nikmat kerja di Jafra sih. Iya, karena apa-apa kan nih ya. Enggak. Maksudnya itu yang difasilitasi dan lain sebagainya gitu Kak. Itu number 1 lah. Iya. Itu kenapa gitu Kak ya? Tadi sebenarnya lebih ke ini sih Kak. Menantang diri atau tadi ya lebih kepada 2 tahun dan relate somebody dan relate dengan dream mapping Kak. Jadi dulu tuh ini nih ya, ini saya bawa juga nih. Saya nulis kayak gini itu saya lupa persis startnya kapan, tapi saya ingat waktu di Kavi tahun 2012-an itu Kak. 2012. Saya jadi nulis di setiap harinya. Ini nulis ini aja Kak, materi apa yang didapat hari ini gitu kan. Kayak misalkan kayak kemarin tuh Senin, ini saya nulis beberapa Senin 17 Maret 2025 gitu kan. Nih. Senin kemarin. Iya nih, ini sampai sekarang, sampai hari ini. Oke. Sampai hari ini udah ganti-ganti buku berkali-kali gitu kan. Nah, jadi saya nulis, kemudian saya bikin dream mapping di sini dan lain sebagainya. Kalau di belakangnya itu ada impian saya Kak, yang saya iman ini bakal terjadi. Tolong gitu. Dengarkan ya adik-adik ya. Dialog. Iya, jadi ini udah berganti berkali-kali. Saya pengen waktu itu gaji 2,5 juta gitu kayak. Saya gaji 5 juta, saya gaji 2 digit dan seterusnya itu pasti setelah saya tulis. Karena itu Kak, dimulai dari Kavi yang dream mapping. Nah, waktu itu saya pengen, waktu itu kan belum tahu logika dan lain-lain. Ini ditulis gitu. Di sini ada. Jadi waktu itu per 5 tahun kan waktu itu kan, per 5 tahun. Saya tuh 20 sekian lah, belum 25. Saya nyebut aja Kak, asal nyebut Kak. 25 tahun saya harus jadi manajer di perusahaan internasional. Padahal waktu itu di Meridiana itu di bulan Agustus tahun sebelumnya di usia 24 itu saya baru jadi supervisor Kak, baru 3 bulan. Akhirnya di bulan Desembernya tahun depan harus di dream mapping saya ini manajer. Ini nggak akan kecapek lah gitu kan, paling mundur gitu udah mulai ragu. Tapi istighfarin kan kalau kata Om Bagus kalau kayak gitu. Udah istighfar aja, yakin aja gitu. Akhirnya apa? Akhirnya di bulan Desember Jafra kontak saya. Mas Ripan nih blablabla. Jadilah di situ di Januari hari pertama saya masuk tanggal 4 Januari saya ingat banget. Itu jabatan saya sebagai training manager. Jadi dream mappingnya nggak meleset sama sekali. Iya. Kekuatan dari mapping itu Kak. Keyakinan ya, terus kita benar-benar evaluasi tiap hari dan lain-lain gitu kan. Saya tulis nih sampai sekarang, sampai tadi malam, sampai tadi pagi tuh masih saya tulis gitu kan. Wah banyak banget tuh. Silakan. Ya, Ahad 24 tuh ya, ada semuanya di sini. Sudah singgah di beberapa tempat di perusahaan. Tadi Evermost ada yang mau ceritakan lagi? Di Evermost itu saya dipanggil 2 kali. Ya. Jadi abis dari Evermost, terakhir reseller performance and training manager kan di sana tuh. Terus saya sempat ke Something, resign dari Evermost karena di Bandung waktu itu Kak. Alasannya pengen pindah ke Jakarta kan karena rumah di Depok juga kan.
Dan dari situ mulai ke Evermost lagi, karena waktu itu katanya sih udah beberapa head of training manager dan lain-lain belum ada yang cocok lah sama reseller-resellernya. Akhirnya udah kembali lagi dan itu cuma setahun kan, kemarin sampai Agustus 2024. Gitu. Itu terakhir lah. Gitu. Bakal dipanggil lagi? Dipanggil paling sesekali aja kan sekarang. Iya. Ya kan udah puas lah ya. Iya. Kan ada salah satu quote yang juga keren ini. Lebih baik jadi lebih baik jadi kepala semut daripada jadi buntutnya gajah. Betul Kak, setuju Kak. Kayaknya sih prinsipnya sih itu tuh kebanyakan ya. Iya. Kan ya tadi lah proses belajar, proses mengenal diri, proses kebutuhan juga. Betul itu ya juga. Kan kata sekarang punya bisnis. Betul. Iya. Apa yang mau diceritakan? Mungkin ini sih Kak, ini kaitan dengan yang tadi ya. Jadi saya tuh memang punya planning. Jadi kemarin kan 25, 30 tuh minimal saya jadi head lah saya bilang gitu. 30 alhamdulillah achieve juga. Selanjutnya 30 ke 35 nanti saya harus mulai setup bisnis sendiri gitu. Terus dari situ memang belum ketahuan juga apa, tapi waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol lah, ketemu sama teman sekelas Kak. Mahmud Sombong Arifin. Yang beliau ini udah jadi rektor yang waktu itu di Cafe Tanjung Pinang. Iya, sama pengajar inilah public speaking di Stisipol juga kan. Jadi kita ngobrol-ngobrol ya udah, kayaknya Arifin itu kan lebih ke bisnis banget Kak. Lahirnya di Tanah Abang yang memang ini kan, keluarganya juga pedagang semua. Tapi memang mungkin salah satu hal yang bisa saya lengkapi adalah dari segi manajerial. Saya belum pernah bisnis, belum pernah dagang gitu ya, belum pernah bisnis lah ya. Tapi saya tahu tentang gimana caranya nge-manage, gimana caranya untuk bikin sistem dan lain sebagainya. Orang pasar ketemu orang manajemen ya. Betul, kita gabungin di situ Kak. Dan alhamdulillah sih Kak, berjalan lah sistemnya dan lain sebagainya. Walaupun memang ya tidak semudah itu gitu kayak. Tidak semudah itu apa ternyata. Sih yang dijual, Pak? Sekarang itu kita jualan jaket nih kan nih. Jaket-jaket kayak gini, dan menarik Kak, sebelum saya buka tuh pertama kalinya itu saya ketemu sama orang-orang yang sudah jadi pengusaha. Salah satunya Karajes. Itu yang menginspirasi saya. Jadi sebelum kita buka tuh, kita ketemu siapa ya? Karajes gitu kan. Karena kakak-kakak yang lain ya ada kesibukan lain juga gitu Kak ya. Ngobrol sama Karajes, bla bla bla, dia kasih advice. Oh iya, lu bikin sistem, kalau mau gede sekalian gitu kan, seriusin gitu-gitulah. Kita nggak capek sendiri, kita nggak ngomong sendiri karena kita jualan di TikTok Kak. Nge-live kayak gitu kan ya, kita ngomong, itu public speaking sama jualannya benar-benar kita praktekkan gitu. Jadi ibaratnya tadi ya, bahwa manfaat dari ilmu yang sudah dapat Kafi di awal sampai sekarang gitu. Sampai sekarang pokoknya. Realisasinya adalah ya dengan kondisi bahwa harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman ya. Betul, harus menyesuaikan. Iya. Nah dari situ lah. Berapa? Di awal itu bulan-bulan pertama alhamdulillah lah kita dengan sistem dan dengan struggling apapun gitu Kak ya. Alhamdulillah kita udah pokoknya ke Arifin Pin. Ini dream mapping Cafe nih Pin. Bulan pertama kita 3 digit gitu kan omset ya Kak ya. Betul. Ya alhamdulillah sih di bulan pertama kita pas kita bikin tuh di atas 100 jutaan lah Kak. Di atas 100 jutaan karena walaupun banyak tantangan. Banyak tantangan Kak. Ada karyawan saya Kak, tim saya jam 9 masuk, jam 2 makan siang enggak balik-balik gitu-gitu kan ya. Yang sehari 2 hari ada itu banyak banget lah. Tapi emang itu sih pembelajarannya. Terus saya bilang juga ke Arifin Pin, kayaknya kita setelah 6 bulan, 7 bulan kayak kita harus set target baru gitu kan. Apa ya gitu. Waktu itu juga terinspirasi dari Karajes kan yang wah ini kayak gini gitu. Oke lah Pin, kita jangan puluhan atau belasan M dulu, 1 M deh gitu kan. 6 bulan itu total gitu kan. Ya alhamdulillah kemarin di Ramadan juga achieve lah gitu kan. Oh itu iya, namanya apa? Nama bisnisnya atau nama akunnya? Kalau kita akunnya banyak Kak. Ini kan di TikTok ini ngeband-ngebandin orang kalau hobi. Kita mau lihat di TikToknya apa gitu kan? Iya, sebenarnya akun saya juga ada yang sering live ya, Ripan Karlianto Kak. Iya, saya bikin sama Arifin tuh Mark namanya, MARK. M-nya itu Mahmud Arifin, R-nya Ripan Karlianto Kak. Emang suka maksain gitu kan. Tapi akhirnya kita praktekin juga Kak, itu jadi value di perusahaan kita lah. Siap. M-nya itu mindset, A-nya itu attitude, R-nya itu responsibility, dan K-nya itu adalah knowledge gitu. Jadi emang kita juga menyampaikan ke mereka
kerja itu memang harus enak tapi nggak bisa seenaknya gitu kan. Dan Sudah yakin dengan bisnis yang dijalani saat ini? insya Allah Kak, yakin Kak. Ini ngelihat progresnya, ini kayaknya bisa kalau kita seriusin walaupun ini kata orang ekonomi lagi tidak sebaik sebelum-sebelumnya gitu Kak. Tapi kayaknya digital masih kalau kita bisa kreatif dan ya di kafe itu kita banyak modalnya Kak, banyak modal ilmunya gitu kan ya. Selama kita gerak, iya. Dalam bergerak selalu ada keberkahan gitu ya. Betul Kak. Iya. Jaket terus? Jaket dulu sempat coba-coba sih Kak, ada. Pernah skincare, pernah blues juga, pernah celana dan lain-lain, tapi yang paling menarik, paling laku, paling menguntungkan jaket Kak. Jaket cowok gitu kan, kita benar-benar cari niche yang spesifik gitu kan ya. Jaket cowok bahan-bahan lepis gitu ya, itulah. Iya. Perjalanan panjang kuliah, ketemu kafe di perusahaan-perusahaan yang besar dalam arti ya pastilah Sapa Alumni ini kan kita berbicara tentang pastilah kafe sendiri dan juga Om Bagus. Kafe dan Om Bagus buat perjalanan Ripan sampai dengan saat ini. Pan. Kafe kalau menurut saya apa ya? Rumah mungkin kayak ya. Jadi kayak rumah gitu Kak. Maksudnya kayak kemarin lah pas kita ketemu tuh Kak Oji kan saya yaudah Pin yuk kita ke rumah Om Bagus, tapi kan udah mulai perkuliahan, akhirnya yaudah ke kafe aja gitu. Itu saya rasa mungkin ini buat teman-teman angkatan gitu atau teman-teman yang lain yang alumni juga, ketemu Om Bagus tuh menurut saya ngasih energi yang lebih buat saya Kak. Itu kayak yang kemarin tuh kita nggak ngomong serius ibaratnya kan, maksudnya ya biasa ngobrol biasa, tapi sebenarnya lebih enak kayak gitu sih. Iya. Dan saya cuma minta Asmari Om doain ya semoga lancar gitu kan, mohon doanya gitu. Itu kasih energi yang lebih buat kita Kak. Itu kasih kelancaran dan lain sebagainya. Kemarin juga ada opportunity lain yang menurut saya bagus itu setelah ketemu itu. Maksudnya kalau ada sesuatu yang mungkin teman-teman harus gimana ya? Harus gimana ya? Harus datang ke kafe tuh. Harus datang ke kafe tuh Kak. Apapun kondisinya. Iya. Kan main. Tengokin lah adik-adiknya. Itu. Berbagi sama adik-adik. Energinya sih Kak, energinya. Juga mungkin tambahan bahwa ilmu kafe itu berkembang banget kan. Iya. Selalu bilang bahwa komunikasi kafe itu ya nggak stagnan. Gitu. Betul. Menyesuaikan gitu Kak ya. Itu bagus buat Ripan. Buat saya lebih ke mungkin lebih ke panutan Kak. Karena selain orang tua gitu Kak ya. Kenapa panutan? Karena misalkan gini Kak, saya kemarin tuh ngebayangin sendiri Kak ya. Coba misalkan kebutuhan katakanlah 10 juta misalkan per bulan. Terus dikasih uang 50 juta nih setiap bulan, hajar terus. Kalau kita udah kebutuhannya semua terpenuhi, berarti kebutuhan rumah tangga dan lain-lain udah terpenuhi lah, rumah atau kendaraan dan lain sebagainya. Terus mau ngapain gitu kan? Udah pasti ujung-ujungnya setiap orang yang paling sukses, panutan, itu dia pasti berbagi ujung-ujungnya. Pasti dia jadi udah dermawan. Om Bagus tuh dari dulu gitu Kak. Kayak tadi kan satu quote yang kau jawab di awal adalah lebih kuat dengan mendengarkan. Karena ya tadi kan komunikasi inti tertinggi dari komunikasi dalam mendengarkan dan lebih pintar dengan berbagi. Ya kenapa sih ya tadi kita bilang bahwa ayo dong alumni datang ke sini, sapa adik-adiknya, kita kan hal-hal yang pernah didapat terus dengan dunia luar di sana biar energi bisa terinspirasi dari teman-teman semua. Betul. Ya. Itu sangat kasih energi sih kayak itu udah habis itu langsung bikin kita semangat lagi nih gitu. Itu emang energi kafe, energi Om Bagus. Saya nggak bisa ceritain lah udah. Panjang kayaknya. Panjang kalau itu diceritain udah. Ya, selesai gini karena waktu kita terbatas, Pan. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, Kak Oji. Insyaallah bisa ada episode berikutnya ya. Insyaallah. Mungkin lancar terus. Saya juga. Insyaallah Kak. Kan? Siap. Amin. Kru ya, dicatat jangan. Iya. Dan kita sudah ketemu dengan makanya kalau Kak juga sih kadang ini ya sama adik-adik yang Koji yang udah susahnya luar biasa gitu. Tapi susah itu tidak hanya bisa dinikmati sendiri, tidak hanya juga berbagi dengan soal materi, tapi cerita-ceritanya bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Betul. Masih ditunggu buat alumni-alumni yang lain di Sapa Alumni, kita cerita-cerita kita, dan tentunya kita masih tunggu inspirasi berikut dari para alumni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.